Di Sumatera Utara, khususnya kota Medan, menghasilkan banyak souvenir. Salah satunya adalah kotak tisu. Kotak tisu ini banyak dibuat dengan berbagai macam bahan. Salah satunya bahan enceng gondok, yang dapat juga dijumpai di Kabupaten Langkat. Ingin tahu bagaimana pembuatan kotak tisu dengan enceng gondok? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para audiens yang saya harapkan pada hari ini, saya akan memperkenalkan yaitu bahan dan alat pembuatan tisu dari enceng gondok. Kebetulan saya adalah seorang tenaga pengajar yang memang sering mengkolaborasikan yaitu bahan bekas dengan bahan enceng yang kegunaannya sangat banyak dan baik sekali. Satu adalah untuk bahan pengajaran, satu lagi adalah untuk home industri atau untuk penambah hasil-hasil tambahan-tambahan bagi kita ibu-ibu atau bagi satu bentuk atau satu organisasi kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan karya ini agar dapat hendaknya bisa dijadikan sebuah bahan olahan yang mungkin saya harapkan sekali bahan dari enceng gondok dan bahan bekas ini bisa menjadikan sebuah ikon bagaimana kita menambah penghasilan di rumah tangga atau untuk bahan-bahan hiasan yang lainnya. Enceng gondok itu adalah sebagai bentuk sebuah tumbuhan yang hidup di rawa-rawa yang biasanya dia hidup di tempat-tempat yang berair. Sama bentuknya itu sama dengan seperti kalau saya katakan tumbuhnya itu sama seperti daun atau batangnya yang kita jadikan bahan ekspor. Kebetulan awalnya ini kebetulan memang dia seperti ini hidup tumbuh di perairan. Jadi ininya kita potong, kemudian bawahnya kita potong. Ini dijemur. Setelah kita jemur 3 hari dia kering, barulah kita jadikan dia bahan kerajinan. Sebelum kita memulai bahan kerajinan dari enceng gondok itu, kita rendam dahulu di dalam air. Air seperti ini akan memudahkan untuk bekerja atau karya kita itu lebih mudah dan lebih lancar kalau kita menggunakannya seperti ini. Jadi kita rendam dahulu, baru setelah kita rendam, kita potong ekornya. Kalau ini nanti kita jadikan sebuah bentuk yang bulat seperti ini juga boleh, atau kita buka seperti ini juga boleh. Kemudian satu lagi adalah kotak bekas, atau lagi yang paling sempurna adalah tisu mobil. Tisu mobil ini biasanya kotak-kotak seperti ini dibuang, tetapi karena kita menghargai atau ingin membuat tisu itu jadi lebih tempat tisu ini bukan hanya di mobil aja atau di atas meja tamu, ini bisa juga. Atau ini seperti ini, yaitu kotak yang memang seperti kalau tidak salah kotak yang sudah tidak terpakai dan bekas. Ini yang kita manfaatkan untuk memix antara enceng gondok dengan barang bekas tadi. Ya, kita bisa memix dengan pita emas atau yang ini jenis besar atau pita emas jenis kecil. Jadi dia ada 2 bentuk pita. Kemudian ini bisa kita variasikan juga dengan rimple pita. Jadi sehingga hasil daripada apa kita tadi yaitu tempat tisu kita jauh lebih berharga dan menarik. Di samping itu, kalau tempat tisu ini ingin kita potong, ini kita bisa memakai namanya plastik mika. Plastik mika ini yaitu jadi tisunya setelah dibuka bisa ditutup kembali. Jadi ini yang juga satu bahannya. Satu lagi alat dasarnya adalah lem. Lem itu sebagai perekat antara enceng dengan kotak tadi. Kemudian setelah kita bentuk kotak tadi, kita mempunyai yang namanya finishing. Finishing tersebut adalah serlak ditambah dengan yang thinner. Itu kita jadikan sebentuk yaitu kalau bisa karya itu lebih menarik atau lebih cantik, dia berkilat dia. Kalau kita ingin memix dengan ulos juga boleh, nanti ulos menjadi bahan tengah juga boleh. Saya kebetulan memang sudah ada menciptakan juga satu tempat tisu, yaitu tisu toilet. Jadi tisu toilet itu dimasukkan di dalam sebuah bentuk yang kotak. Jadi inilah kira-kira bahannya.
Alat di dalam pembuatan ini tidak banyak, hanya gunting, yaitu gunting sebagai ukuran. Kemudian kalau kita tidak punya yang namanya setrika untuk merapikan enceng ini, kita pakai yang namanya roll, yaitu ini roll besi. Roll besi ini dapat memanfaatkan untuk isu enceng ini supaya dia tipis atau rapi. Jadi kalau kita menggunakan ini tidak di tempat, tapi kadang-kadang kalau kita mau probik, kita mau pakai yang namanya setrika. Jadi karya setrika ini yaitu untuk melicinkan atau membuat seolah-olah enceng ini betul-betul tipis sekali. Mungkin ada satu lagi alatnya adalah satu mangkok untuk merendam air. Jadi saya rasa bahannya juga saya rasa cukup. Satu lagi untuk finishing yaitu kuas. Ya, kuas. Kemudian kita ambil mungkin lidi untuk kita mengelem, yaitu ada lidi atau yang istilahnya sumpit, ya, supaya tangan kita nanti jangan kena lem. Jadi kita satu lem perekat untuk finishing, lem perekat untuk bahan enceng dan barang bekas atau kotak tisu yang kita pakai. Jadi setelah saya perkenalkan itu adalah bahan dan alatnya. Setelah tadi kita perkenalkan bahan dan alat, yaitu membuat kotak tisu yang dari enceng gondok dan barang bekas kotak. Saat ini kita ingin praktek. Praktek tersebut kita mulai dari dua kunci adalah dengan anyaman tikar atau dengan anyaman yaitu lurus. Anyaman lurus ini terdiri daripada mozaik atau tempelan. Jadi istilahnya di sini kita tidak menganyam tapi menempel. Jadi menempel karya dari kotak tisu yang setelah ini kebetulan saya akan perkenalkan ada seorang teman saya, ya seorang guru juga, kebetulan beliau adalah guru kerajinan di salah satu SMA Tanjung, yaitu Ida. Ibu Ida akan memperagakan macam mana pengeleman yaitu kotak tisu ini. Jadi coklat putih, terjadilah dia kolaborasi seperti ini. Jadi ini Buddha, ini dia langsung mungkin dia mengambil yang langsung hitam semua atau dia memvariasikan yaitu putih dan coklat. Seperti ini. Jadi ini Buddha, ya, mungkin terus dia dimilet, kemudian nanti diracikan. Setelah tadi digosok ya, seperti ini. Akhirnya mungkin ini encengnya, ya. Setelah kita emas, kita dapat mengkolaborasi juga kotak tisu yang namanya kotak tisu dari kotak seperti ini. Jadi bendanya nanti yaitu ini kita masukkan ke dalam, ke dalam sini. Jadi makanya di dalam tidak perlu kita lem atau kita mojek dengan yang namanya enceng. Di sini supaya lebih menarik kita variasi yang namanya ulos. Kalau ingin kita menjadikan ini benda yang memang unik atau kedaerahan, kita variasi dengan ulos. Jadi seperti ulos ini menambah daya tarik kotak tisu toilet tadi. Jadi ini sekarang ada ulos. Ini ulos ini juga bisa kita manfaatkan menjadi kotak tisu tapi memakai jahitan. Mati jahitan tadi, kemudian dibidar, setelah dijahit dibentuk seperti ini, dikasih namanya rengga. Ini mungkin bisa jadikan tutup tisu. Nah, ini juga tambahan. Ada juga lagi bentuk tisu toilet, tisu yaitu divariasikan dengan kita mix lain. Jadi seperti tisu yang agak unik. Kita juga bisa mempolanya. Kotak tisu tersebut bukan hanya kotak tisu yang berasal dari pada kotak tisu mobil. Bisa aja kita ambil misalnya dari kotak sepatu. Ya, kotak sepatu ini kita mix dengan yang namanya pipet atau yang plastik. Kita kolaborasikan enceng dengan ini. Jadi ini bisa menjadikan sebuah wadah atau menjadikan kotak tisu. Kotak tisu yang telah kita bentuk dengan enceng gondok tadi tidak semata-mata bisa kita mix dengan yang namanya kita, tapi juga bisa dengan yaitu kertas kuning atau kertas kilat biasanya, kertas peraga. Jadi seperti ini ya, seandainya kita mau mixnya, ini terjadi bisa juga kita kolaborasikan. Atau kita bisa membuat wadah ini menjadi bentuk yaitu dari bentuk tumbuh-tumbuhan yang kita keringkan menjadi tutupnya.
bisa menjadi wadah yang menarik juga menjadi kotak yang kita bentuk tersebut menjadi sangat menarik atau variatif. Kemudian ini juga ada yang dinamakan yaitu maze, yaitu pakai kotak taulet ya, taulet yang kita biasa ini dari yang kami dipakai gloss yang sudah dijelaskan. Satu lagi mungkin variasi tali, tali daripada ya tali-tali atau tali-tali yang bisa kita kembangkan itu sangat bervariasi yang sangat menarik. Kemudian bisa juga kita kolaborasikan dengan tocang-tocang dari enceng. Setelah kita mencoba, setelah kita berkolaborasi membuat dari enceng dari kotak bekas dengan variasi kita, dengan variasi gloss, maka berakhirlah mungkin praktek kita tentang beragam macam bentuk kotak tisu yang bisa divariasikan dari bahan utama adalah enceng gondok. Maka kepada audiens atau pemirsa di depan bisa membuat atau berkolaborasi atau mencoba dari yang sederhana. Semoga dengan cobaan atau dengan praktek audiens ini dapat menambah wawasan atau menambah income untuk menambah keuangan di rumah tangga atau membuat rumah tangga itu bisa hidup atau lebih cantik. Kita tidak menyia-nyiakan waktu bagi kita adalah berharga. Jadikanlah kita adalah manusia yang tidak merugi, bekerja untuk berbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.